Hello guys, balik lagi bareng gua Ryan. Next comment. Assalamualaikum teman-teman. Mohon doanya untuk kesembuhan suami saya. Suami saya bisek dan baru ketahuan setelah beberapa bulan menikah. Semoga saya sebagai istri bisa menjaga suami saya dalam hal kesesatan. Semoga suami dan teman-teman yang lagi berjuang diberikan kesembuhan. Istri yang sangat-sangat bijaksana. Gue seneng nanggapin ini walaupun rada emosi. Gue RNGR. Buat kalian yang baru nemuin channel gue, belum subscribe, kalian udah subscribe dulu, tombolnya ada di bawah. Dukung gue, support gue untuk terus berkembang, memberikan informasi-informasi yang mungkin banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang memang ada masalah dengan ini. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Guys, balik lagi bahwa kita hidup ini tidak lepas dari yang namanya masalah. Kita hidup ini memiliki jalan masing-masing. Setiap kita udah punya takaran, kita udah punya ukuran apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita lewatin. Yang seperti video gue sebelum daun yang jatuh, itu sudah diatur. Ada waktunya, ada ketetapannya. Apalagi masalah-masalah kayak gini kita harus menghadapi ujian seperti itu. Balik lagi, kita tugas manusia menjalani apa yang memang harus kita jalani. Mbak, gue acungin jempol. Walaupun suami Mbak ketahuan soal bisek, Mbak gak ngambil jalan pintas untuk menceraikan suami. Tapi Mbak lebih punya upaya untuk memperbaiki. Bagus. Lakukan. Bahwa Mbak adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Bisa menerima keadaan suaminya seperti itu. Masalah kesembuhan, kita selalu berharap, berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Masalah suaminya, hanya itu yang bisa kita lakukan, Mbak. Tapi gue punya tipsnya. Intinya gini, kalau Mbak merasa bahwa suaminya pantas untuk dipertahankan, pantas untuk dijaga, pantas untuk diperbaiki, lakukan yang terbaik untuk suami. Hal-hal yang mengenai bisek atau segala macam, itu masalah implementasi dia. Kayak dia melakukan sesuatu dengan cowok. Selama dia enggak ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana supaya dia enggak. Ya tugas Mbaknya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri untuk ngejagain suaminya seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kasih jatah full. Seorang laki-laki apabila sudah mendapatkan kepuasan batin, dia gak akan pernah tengok-tengok lagi. Kasih yang rutin. Bila perlu over dalam hal ini maksudnya gini, oke, durasi biasanya seminggu 3 kali, 4 kali, coba 5 kali. Supaya apa? Supaya laki tidak mencari yang di luar. Satu. Yang kedua, belajar terbuka. Kalau Mbak udah mengetahui, suami udah mengetahui, bikin suami nyaman. Ingat, jangan dihakimin. Kalau Mbak memang sudah menerima, terimalah dengan keseluruhan. Memang keadaan suami Mbak seperti itu. Jangan setengah-setengah. Apa yang maksud saya setengah-setengah? Kayak masih nyindir-nyindir, kayak masih mempermalukan, kayak masih kayak gimana gitu. Itu namanya masih setengah-setengah. Kalau memang Mbak sudah terima dengan kondisi suami seperti itu, ya lakukan dengan sepenuhnya. Ya udah, sama-sama perbaiki, sama-sama terbuka. Jangan risih ketika suami berbicara masalah LGBT yang tujuannya untuk perbaikan. It's okay. Itu yang harus dilakukan. Jangan terima setengah-setengah. Oke, yang ketiga yang harus Mbak lakukan untuk menangani masalah ini. Sabar. Setiap orang punya ujian, punya bagiannya masing-masing. Kemungkinan besar bahwa Mbak ujiannya itu seperti itu. Sabar. Bahwa itu adalah bagian dari cerita Mbak. Ibarat sebuah masalah, ada jari, tumbuh kuku yang kita potong, bukan jari kita yang kita potong. Mbak sudah melakukan itu, melakukan yang terbaik, menerima keadaan suami, segala macam, teruskan. Mbak bisa melakukan itu semua. Oke, yang keempat yang bisa Mbak lakukan, pelajari knowledge tentang LGBT. Pelajari, cari tahu apa itu LGBT, bagaimana mengendalikan LGBT, bagaimana cara menangani LGBT, bagaimana menangani suami. Gue punya materi itu semua, visit ke channel gue, Mbak akan tahu informasi-informasi tersebut. Knowledge. Dengan pengetahuan kita bisa, dengan membaca kita bisa tahu, dengan membaca kita bisa, yang pada akhirnya itu untuk membantu kita menangani masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan paranoid, jangan jijik. Jangan tunjukin seperti itu. Karena sekarang ini Mbak butuh untuk menjaga Mbak, menjaga keluarga Mbak, menjaga suami Mbak. Gue RNGR, semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di informasi lain.